Halo guys, welcome to my channel. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Fitri Fauzia. Nah, di video yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan karir Donald E. Super. Konsep dasar teori super. Teori ini dasarnya adalah bahwa kerja itu perwujudan konsep diri. Artinya setiap orang mempunyai konsep diri dan ia berusaha menerapkan konsep diri itu dengan memilih pekerjaan. Teori perkembangan ini menerima teori matching atau teori konsep diri, tetapi memandang bahwa pilihan kerja itu bukan peristiwa yang sekali terjadi dalam hidup seseorang. Misalnya waktu tamat pendidikan atau mau meninggalkan sekolah. Pilihan kerja merupakan fungsi tahap perkembangan orang dan prosesnya berlangsung dalam rangka penunaian kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang dinamakan super, tugas-tugas perkembangan pekerjaan. Unsur yang mendasar dalam pandangan super adalah konsep diri atau gambaran diri sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan dan jabatan yang akan dipegang, yang merupakan sebagian dari keseluruhan gambaran tentang diri sendiri. Selanjutnya, karakteristik teori super. Teori ini menekankan pada pentingnya pengembangan self-concept. Menurut Super, self-concept berubah tiap waktu dan perkembangan menghasilkan pengalaman baru. Super berpendapat bahwa jabatan pilihan dan kompetensi sejajar dengan situasi kehidupan seseorang di setiap waktu dan pengalaman. Selanjutnya, tahap perkembangan. Di tahap perkembangan ini, Super telah membagi dalam 5 tahap, yakni yang pertama ada tahap pertumbuhan usia 0 sampai 14 tahun, pembentukan konsep diri, pengembangan kapasitas, sikap, minat, dan kebutuhan serta membentuk sebuah pemahaman umum dari dunia kerja. Yang kedua, tahap eksplorasi, usia 15 sampai 24 tahun, try out, memulai kelas-kelas pengalaman kerja, hobi, mengumpulkan informasi yang relevan, pengembangan skill-skill terkait. Yang ketiga, tahap memulai, usia 25 tahun sampai 44 tahun, memasuki pembangunan skill dan stabilisasi melalui pengalaman kerja. Yang keempat, tahap pemeliharaan, yakni usia 45 tahun sampai 64 tahun. Proses penyesuaian berlanjut untuk meningkatkan posisi. Yang kelima, ada tahap penurunan, usia 65 tahun ke atas, mengurangi output, menyiapkan diri untuk masa pensiun. Perkembangan teori pemilihan karir dan perkembangan hidup. Menurut Super, seseorang memiliki kualifikasi untuk banyak bidang pekerjaan. Setiap pekerjaan menuntut suatu pola karakteristik kecakapan dan sifat-sifat pribadi. Meskipun konsep diri individu dan situasi sosial berubah, mulai dari tahap eksplorasi, pemantapan, pemeliharaan, dan tahap penurunan. Perkembangan karir seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor lingkungan yang saling mempengaruhi dan membentuk proses perkembangan karir seseorang. Faktor dari individu terdiri dari kebutuhan, sifat-sifat kepribadian, serta kemampuan intelektual, dan faktor luar dari individu seperti tingkat sosial ekonomi orang tua, variasi tuntutan lingkungan kebudayaan, kecakapan, dan kesempatan yang muncul. Kelebihan teori Donald Super. Yang pertama, keputusan karir itu merupakan rangkaian yang tersusun atas keputusan-keputusan sebelumnya, berdasarkan kecocokan pilihan karir yang berpengaruh pada usaha mewujudkan konsep diri atau self-concept. Yang kedua, perkembangan jabatan dipandang sebagai suatu proses yang mencakup banyak faktor, antara lain faktor diri individu, lingkungan yang berinteraksi satu sama lain, dan bersama-sama membentuk proses perkembangan karir seseorang. Yang ketiga, pandangan Super memiliki beberapa implikasi bagi pendidikan karir dan konseling karir tentang gambaran diri dan kematangan vokasional yang menjadi pegangan bagi seorang pendidik bila merancang program pendidikan karir dan bimbingan karir. Kelemahan teori Donald Super. Super mengkaji konsep diri yang terbentang sangat luas, baik yang terdapat dalam diri individu sendiri maupun antar individu. Namun, kajian self-concept lebih banyak ditekankan pada kepribadian antar individu yang menekankan pada kepuasan kerja dalam dunia kerja, atau konsep ini mengalami perkembangan. Sekian dari saya, terima kasih.